Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pecinta ulama channel, Rasulullah adalah orang yang sangat istimewa. Ia adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ajaran agama Islam yang dibawanya menjadi penyempurna atas ajaran-ajaran tauhid yang dibawa para nabi dan rasul sebelumnya. Oleh sebab itu, Allah memberikan kekhususan atau keistimewaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang hanya ada dan berlaku pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak berlaku pada nabi, rasul ataupun manusia yang lainnya. Keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak hanya ketika beliau berada di dunia saja, namun juga saat di akhirat. Setidaknya ada 8 kekhususan atau keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Mau tahu apa saja? Jangan kemana-mana, simak terus videonya hingga akhir. Namun sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda dengan kerendahan hati untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya, agar channel ini bisa menjadi channel yang lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan. Bagi Anda yang sudah like dan juga subscribe, saya doakan semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda. Amin Allahumma amin. Sahabat sang pencinta ulama channel, kiamat merupakan kehancuran alam semesta dan menjadi awal bagi kehidupan yang kekal sebelum menuju surga atau neraka. Umat manusia akan dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah ada 8 keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan di akhirat. Kesatu, orang yang pertama dibangkitkan. Siapa yang dibangkitkan paling awal ternyata tidak tergantung siapa yang dulu meninggal. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah adalah orang yang pertama dibangkitkan di akhirat nanti. Aku adalah penghulu dari seluruh anak Adam di hari kiamat. Aku orang pertama yang dibelah kuburnya, kata Rasulullah. Kedua, pemberi syafaat. Di hari kiamat nanti, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi dan rasul untuk meminta syafaatnya. Namun, nabi dan rasul yang didatangi tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian, mereka mendatangi Rasulullah untuk meminta syafaatnya, karena Rasulullah adalah satu-satunya orang yang diberi hak untuk memberikan syafaat. Maka, beliau memintakan ampun agar mereka terbebas dari siksa api neraka. Ketiga, pembawa bendera Alhamdulillah. Dikisahkan bahwa pada satu hari kiamat nanti manusia ditempatkan di padang mahsyar. Mereka berkumpul di bawah bendera orang yang diikutinya dan dicintainya. Pada saat itu, Rasulullah membawa bendera Alhamdulillah, pujian, sebuah bendera yang paling tinggi dan paling mulia. Para nabi dan rasul pun berkumpul di bawah bendera Alhamdulillah ini. Keempat, delegasi yang berbicara atas nama makhluk seluruhnya. Di akhirat, Rasulullah adalah pemimpin seluruh makhluk. Ia menjadi juru bicara seluruh makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat aku menjadi imam para nabi, khatib mereka dan pemilik syafaat mereka tanpa kesombongan, ucap Rasulullah. Kelima, orang pertama yang melewati jembatan neraka. Disebutkan bahwa nanti di akhirat ada jembatan Sirat yang dibentangkan antara tepi neraka Jahanam. Rasulullah adalah orang pertama yang berhasil melewati jembatan tersebut, umatnya mengikutinya di belakangnya. Keenam, orang yang pertama memasuki surga. Rasulullah adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga dan yang pertama kali memasukinya. Bahkan, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa malaikat tidak akan membukakan pintu surga kecuali Rasulullah yang mengetuk dan memasukinya untuk pertama kali. Ketujuh, orang yang memiliki derajat paling tinggi di surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasulullah derajat yang paling tinggi di surga kelak. Apapun yang diminta Rasulullah pasti akan dikabulkan Allah. Barang siapa yang memohon kepadaku al-wasilah, maka pasti mendapatkan syafaat dariku, kata Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Kedelapan, pemilik telaga Al-Kautsar. Rasulullah adalah satu-satunya orang yang diberikan telaga Al-Kautsar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi yang rasul lainnya pun tidak mendapatkannya. Ketika aku berjalan di surga, tiba-tiba aku melihat sungai yang kedua sisinya bangunannya dan permata lu'lu' yang memiliki lubang. Aku, Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apa ini?" Dia menjawab, "Ini adalah Al-Kautsar yang dianugerahkan Tuhanmu kepadamu. Tanahnya atau wewangiannya dari minyak mis yang sangat wangi," kata Rasulullah, hadis riwayat Bukhari. Sahabat sang pecinta ulama channel, itulah ke-8 keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat di akhirat. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, sampai-sampai ia tidak bergeming sedikit pun ketika malaikat menawarkan untuknya masuk ke dalam surga Firdaus sebelum umatnya terselamatkan dan mendapatkan syafaat beliau kelak di padang mahsyar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Ya Allah, semoga kami semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat dan dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.